terkait sama, tersangka dugaan tersangkanya. Jadi ditemukan di tempat yang lain, itu kan tidak menutup kemungkinan bahwasannya siapa saja tuh bisa menjadi korban, siapa saja bisa menjadi pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Justisia. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sania Azahra dari Fungsio Medinprop dan bersama teman Saya Akila Putri Darmawan dari Fungsio Departemen Riset dan Keilmuan. narasumber podcast kali ini kita ditemani oleh salah satu alumni FHUI. Boleh perkenalkan dirinya, Kak? Hai, teman-teman semua. Kenalin aku Lisa, aku angkatan 18 yang alhamdulillah sudah lulus ya teman-teman. Mungkin kenalannya segitu aja. Oke, di sini saya bakal membacakan sedikit CV dari Kalisa. Kalisa ini bernama Evaria Nurelisa Bangun, merupakan lulusan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Beberapa pengalamannya ada di bidang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia atau LKBH FHUII, dan juga Perguruan Karate Kala Hitam Daerah Istimewa dan Jawa Tengah, staf bidang pembinaan prestasi siswa. Jadi di podcast Justisia kali ini kita bakal membahas dan berdiskusi tentang kasus yang sedang marak-maraknya terjadi atau viral nih Kak, tentang pelecehan dan pembunuhan yang dialami oleh kasus ini Kak. Kasus ini menarik perhatian publik setelah tersangka utama yang berinisial IS ditetapkan oleh pihak kepolisian. Penetapan IS sebagai tersangka didasarkan pada pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti dari tempat kejadian. IS diketahui sebagai mantan narapidana kasus narkoba yang menjadikannya sorotan publik setelah tampangnya mulai tersebar di media sosial. Jadi menurut kakak nih, bagaimana pandangan kakak terhadap kasus ini? Boleh? Kalau pandangan kasus ya, sebenarnya kasus ini tuh cukup menarik banget. Apalagi lagi-lagi perempuan lagi yang menjadi korbannya. Sebenarnya dari berbagai macam ini ya pandangan ya. Kalau menurut aku sendiri, sebenarnya kasus ini tuh nggak cuma satu ini aja gitu. Bahkan di Jogja pun ada, cuman kayak oh ya udah gitu tuh. Kadang-kadang masyarakat itu masih cenderung kurang kepercayaannya terhadap melaporkan. Apalagi tadi kan taunya itu kan gara-gara kalau nggak salah aku salah membaca itu kan karena sempat terkubur ya. Iya, Sempat dikubur bukan terkubur. Sempat dikubur dan ditemukan dari berita yang aku baca itu sempat ditemukan dalam keadaan tidak berpakaian, berbusana. Nah, itu cukup menarik sih menurut aku karena yang pertama dilihat dari seperti itu kan masih merepresentasikan bahwasannya kaum perempuan itu masih cukup rentan terhadap hal ini. Dari sisi kaum perempuan yang cukup rentan, apalagi ya walaupun sekarang udah ada emansipasi wanita ya, disamaratakan nih, tapi mau gimana pun itu tetap beda gitu, tetap ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Apalagi nih salah satu dugaan pelakunya itu atau yang diduga sebagai pelaku itu kan residivis. Ya tidak menutup kemungkinan walaupun toh kasusnya itu dahulunya adalah terkait dengan narkoba. Terus sekarang dia diduga melakukan pencabulan atau pemerkosaan atau pembunuhan juga atau kita sebutnya kekerasan seksual di dalam hal itu tidak menutup kemungkinan bahwasannya orang yang dulu residivis karena kasus narkoba terus dia melakukan tidak pidana lagi itu tidak menutup kemungkinan karena banyak sekali yang kayak gitu. benar banget. Jadi mungkin kita ada beberapa pertanyaan nih yang bisa jawab juga buat para penonton juga. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama, ini kan banyak sekali nih dampak dari penyebaran informasi mengenai tersangka IS di media sosial terhadap proses penyidikan dan persepsi publik terhadap kasus ini, apa aja sih dampaknya gitu? Kalau dari aku ya, ini aku izin berpendapat sedikit. Iya. Kalau dari aku bakal ngasih kayak
dua opini atau dua persepsi menurut aku nih. Persepsi yang pertama itu ketika itu tersebar, dengan adanya penyebaran informasi ini tuh menjadi kayak aparat penegak hukum nih. Kan kan gini, apa namanya? Kalau di Jogja itu kan banyak juga nih kasus, bukan banyak ya, ada beberapa kasus yang serupa tapi tidak sampai mengakibatkan meninggal. Nah, banyaknya daripada masyarakat itu ketika dia apa namanya, dilakukan atau menjadi korban, itu banyaknya mereka akan diam. Nah, diamnya mereka ini kan dianggap sebagai, "Oh ya udah, nantinya akan menjadi dinormalisasikan. Oh ya udahlah mungkin, eee, ya aku sebagai cewek emang kayak gitu." Kan kadang-kadang ada juga ya yang, berpikiran seperti itu. Nah, dampaknya ketika informasi ini menyebar, dampaknya di bidang penyidikan atau bukan bidang penyidikan, di penyidikannya, itu kan jadi menjadi tanda kutip, "Oh menarik nih," gitu. Ini kalau misalnya nggak diangkat sebagai kasus, ini nanti pasti akan runtutnya sampai belakang kan panjang nih. Jadi itu ada sebuah kayak, ketertarikan daripada penegak hukum untuk menangani perkara yang ini. Karena tidak menutup kemungkinan juga, aparat penegak hukum itu karena misalnya kurangnya bukti, kurangnya saksi, atau misalnya masih kurang meyakinkan nih, karena kan dalam penyidikan itu kan butuh keyakinan juga ya, untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka atau yang diduga sebagai tersangka itu kan prosesnya cukup banyak, apalagi terkait sama kekerasan seksual. Itu kan nggak bisa nih misalnya dengar dari ceritanya siapa, dengar dari ceritanya siapa, terus buktinya tidak jelas atau dan lain-lain, itu kan pasti akan menyebabkan mandek nih kasus ini. Nah, ketika kasusnya itu naik atau di-up atau ke-up dengan secara tidak sengaja, itu pasti lebih menarik apa namanya, perhatian daripada penegak hukum. Ketika menarik, perhatian penegak hukum atau menarik netizen sehingga kan netizen, lebih peduli nih, "Ini kenapa sih kasus ini?" Gitu. Terus contohnya lah kayak, saya kemarin saya, "Ini apa sih penjual gorengan, kenapa sih?" Gitu. Aku cukup cukup ya, "Oh ya udah sih cuman penjual gorengan," gitu. Ternyata ketika aku ngebaca, ternyata penjual gorengannya tuh orang dia dia juga berjilbab gitu, dia juga seperti ini, kok masih bisa sih gitu. Dan ketika aku kemarin tuh mengiranya ini kasusnya nggak bakal lanjut nih gitu. Ternyata kan dengan adanya kekuatan netizen ya, netizen itu cukup sangat kuat. Viral. Betul, langsung viral dan sekarang udah ketangkep gitu. Karena kan aku ada pernah dengar salah satu dosen tuh bilang kayak gini, "Sepinter-pinternya kalian menutupi kejahatan, kejahatan itu pasti akan tetap tercium, mau sampai kapan pun itu." Dan aku pernah dengar juga nih, ada, seorang ustadz yang bilang, "Seluruh badan itu nanti pasti akan mencari," gitu loh. Siapa pun itu pasti akan mencari. Misal nih, kayak kekerasan seksual nih, terus dia dikubur, dia pasti akan mencari nih siapa yang sebenarnya pasti akan ada, endus-endusan yang berbau terkait sama, tersangka dugaan tersangkanya, gitu. Wih, berarti dampaknya luas banget ya, Kak? Luas banget luas banget. Dan juga sebaik-baiknya orang, menutupi sesuatu juga pasti bakal terbongkar. Betul, pasti akan terbongkar dan sebenarnya ada dampak lain yang, dampak negatif ya menurutku, karena salah satu ketika berita itu tersebar viral gitu, terus kadang kan ada keluarga korban yang, "Ini kenapa sih kasusnya viral padahal maunya, tutup aja," gitu. Nah, ada yang berpendapat seperti itu, ada yang berpendapat, "Oh, kalau anakku seperti ini jangan sampai anak orang lain terkena," kan gitu. Ada juga kan yang prinsipnya seperti itu, jadi kan tiap orang tuh kan prinsipnya beda-beda. Nah, ketika kita bertemu dengan, salah seorang yang prinsipnya seperti itu, "Aku maunya tertutup nih," gitu. Jadi kan itu dampak negatifnya di keluarganya, jadi kayak, "Aku nggak mau tersebar karena aku takut nih namaku jelek, aku takut dianggap tidak bisa mendidik anakku, aku tidak dianggap tidak bisa menjaga anakku." Tapi sebenarnya dengan ini beritanya ke-up gitu kan, jadi orang-orang tuh bisa melakukan pencegahan, misal seperti itu. Jadi, bisa mengantisipasi sedini mungkin lah gitu, lebih Bisa aware, belajar. bisa belajar. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya, itu bagaimana sih peran latar belakang ekonomi korban nih dalam meningkatkan resiko kekerasan dan eksploitasi dalam kasus pembunuhan ini nih? Sebenarnya ya kalau ini kita sharing ya, ini sebenarnya faktor ekonomi itu sangat cukup berperan penting menurut aku. Karena gini, tidak menutup kemungkinan orang yang berekonomi cukup itu tidak terhindar dari namanya kekerasan seksual. Bahkan, eee, kalau
yang latar belakang ekonominya itu cukup rendah ya, itu kan dia pasti akan kekerasan seksual yang seperti inilah kejadian pada kasus ini. Tapi tidak kemungkinan yang ekonominya itu cukup, itu kekerasan seksual dia kan juga kekerasan seksual sebagai korban, tapi tidak di tempat yang seperti ini. Beda. Berbeda, kalau ini kan ditemukan di hutan. Bisa jadi ditemukan di tempat yang lain. Itu kan tidak menutup kemungkinan bahwasannya siapa saja tuh bisa menjadi korban, siapa saja bisa menjadi pelaku. Tapi titik pentingnya ini di dalam kasus yang ini, itu yang pertama latar belakang karena tadi penjual gorengan dia dianggap sudah dari sebelah mata lah gitu. Apalagi pelakunya ini yang diduga sebagai pelaku itu kan orang terdekat tetangga. Tetangga itu kan otomatis nih kalau kita bertetangga kan, oh aku tahu nih ini Mbak Akilah kosnya di sini, aku tahu nih kita tetanggaan kita kan mengamati ya mungkin ya, mengamati, oh Mbak Akilah sehari-harinya seperti ini, oh Mbak Sania sehari-harinya seperti ini, kan kita mengamati nih. Dan orang terdekat ini, oh dia tahu nih si ini eee, kurang uang, misal masih kekurangan dalam apa namanya, kesehariannya. Nah, bisa jadi juga ini persepsi aku sih, ini persepsi aku dan pendapat aku, di dalam kasus ini kan kita belum tahu nih motifnya apa, entah motifnya karena sakit hati kita nggak tahu, entah motifnya yang kemarin aku sempat pikir ya, ini tuh kenapa sih kayak gini, atau emang rasa tertarik, terus dia tuh sebenarnya dia berniatan nggak mau membunuh tapi bukan cuman sih, berniat untuk, melakukan pemerkosaan, tapi karena ketahuan, nah terus dan, korban itu melakukan pemberontakan, itu sehingga berakibat pada kematian. Nah, di sini aku melihat ada faktor, ekonomi yang mengikat di antara misalnya nih, aku nggak tahu juga ya, ini menurut pendapatku, bisa jadi ini ada, apa namanya, tawaran, misalnya gini, "Ayo kamu gini gini gini, nanti tak kasih uang." Kan kita nggak tahu juga nih, selama ini kita nggak tahu, tapi di dalam kesehariannya, pada faktanya yang sering terjadi, itu biasanya seperti itu. Karena pernah pernah terjadi, salah satu korban, jadi korban tuh ada 2 orang, salah satu korban ini, dia sebagai korban pelecehan seksual, tapi dia tidak berani, karena ya berada di bawah, jabatannya gitu loh, berada di bawah bukan jabatan ya, di bawah dialah gitu, di bawah si pelaku ini. Jadi ketika nanti dia misalnya mau macem-macem atau dan lain-lain, pasti kan ada tekanan. Nah, ini faktor ekonomi menurut aku, faktor ekonominya cukup berpengaruh. Nah, kita nggak tahu nih dalam kasus ini, apakah, faktor ekonomi itu yang menjadi penyebab utama kan kita nggak tahu. Tapi aku meyakini bahwasannya pendapat aku pasti ada iya. Mungkin karena kan dari beberapa berita yang aku baca, salah satu, si penjual bukan, salah satu opsi dia mencari uang adalah dengan berjualan gorengan untuk menutupi biaya kuliah ya kalau nggak salah kemarin aku baca, jadi gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sistem hukum dapat diperbaiki atau memperbaiki untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama dari golongan yang kurang mampu ini, Kak, dari faktor ekonomi yang kita bicarakan tadi? Sebenarnya ya kalau kita lihat sistem hukumnya, dengan adanya Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 kalau nggak salah, itu undang-undangnya sudah cukup mengatur sebenarnya. Yang perlu ditingkatkan di sini adalah aparat penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat. Aparat penegak hukum di sini tuh dia sangat berperan penting. Misal gini, sudah ada, laporan, tapi aparat penegak hukum ini dia kayak, "Waduh laporannya cuman kayak gini, nanti cuman gini gini gini." Nah, dengan mengcumakan gitu loh, ya tidak menutup kemungkinan nih gitu loh. Kan namanya aparat penegak hukum tuh kan Eee, dia dianggap dan dia sudah diangkat dan dia dianggap mampu gitu kan untuk menegakkan hukum ini, tapi kan tidak menutup kemungkinan. Nah, aparat penegak hukum di sini adalah yang menurut aku perlu diperbaiki sistemnya, baik sistem dalam internal mereka, baik di sistem luar mereka yang bisa membantu masyarakat. Aparat penegak hukum di sini tuh, dia berfungsi apa, ketika nanti misalnya ada yang melaporkan kasus seperti ini, kasus kekerasan seksual, atau kekerasan-kekerasan yang lain, jangan dianggap sebagai sebelah mata, atau jangan dianggap sepele. Karena misalnya nih, bukan kekhawatiran ya, tapi ini aku cukup support ketika ada kasus seperti ini, pasti nanti akan banyak nih teman-teman, atau perempuan, atau korban dari pelecehan seksual ini, dia akan menyuarakan.
dia pasti akan menyuarakan karena udah kemarin ketika disuarakan seperti ini responnya dari masyarakat bagus nih Iya, gitu. positif. Positif nih. Nah, itu kan bisa jadi dia meningkatkan kepercayaan diri si korban karena korban ini beberapa dari yang pernah aku dampingin itu ketika korban sudah melapor, dia tuh selalu merasa ketakutan. Sampai pernah ada itu salah seorang mahasiswi yang sampai dia harus rutin ke psikiater atau psikolog aku agak lupa ya. Tapi dia akhirnya rutin ke sana karena dia mengalami ketakutan, karena dia mengalami eh, kayak tremor, kayak intinya dia tuh merasa ketakutan nih gara-gara aparat penegak hukumnya juga kurang respon. Jadi dia sudah melaporkan, terus setelah dia melaporkan, terus kok tindakan apa responnya dari penegak hukumnya itu aparat penegak hukumnya kayak bentar ya Mbak, ini seperti ini, Iya, seperti ini, seperti kurang ini, memuaskan ya, kurang Kak. memuaskan. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sisi kacamata aparat penegak hukumnya, untuk naiknya tingkat dari penyidikan ke penyelidikan itu kan juga memerlukan beberapa apa namanya bukti, beberapa saksi. Nah, mungkin dari saksi-saksinya dan bukti-buktinya itu belum cukup. Nah, dan menurutku itu perlu juga untuk kekerasan seksual seperti ini tuh kayak menggandeng dokter forensik atau menggandeng psikolog yang emang dia tuh bisa membantu. Jadi aparat penegak hukum ini jangan eh, ya jangan ya saya tahu nih aparat penegak hukum ini dia kaitannya sama pemberkasan misalnya seperti itulah misalnya. Nah, untuk membantu ini karena kan ini kaitannya sama diri pribadi si korban dan banyak yang korban tuh yang merasa malu, tabu kalau misalnya cerita ini tuh kemana-mana gitu. Apalagi misal nih tahu kalau misalnya penyidiknya itu adalah laki-laki kan nggak enak nih ceritanya takutnya nanti diintimidasi atau yang lain-lain lah. Tapi banyaknya ketika penyidiknya itu laki-laki ya mereka merasa terintimidasi dan nggak cuman penyidiknya atau aparat penegak hukumnya ya, tapi bahkan orang-orang terdekat mereka tuh malah juga terkadang mengintimidasi mereka sendiri. Itu menyebab dan ada itu untungnya nggak sampai bunuh diri ya. Itu sampai si korban ini dia sudah bercerita kepada orang terdekatnya, tetapi orang terdekatnya malah mengintimidasi dia katanya yang itu gara-gara kamu seperti ini, itu gara-gara misalnya contohnya pakaiannya terbuka, itu gara-gara kamu mengundang ini. Padahal itu bukan seperti itu. Itu kan yang bisa mengkontrol itu adalah diri dia sama orang yang kita ceritakan dan harapannya ketika kita melaporkan hal itu ke aparat penegak hukum, itu aparat penegak hukum tuh ya pedulilah gitu loh. Nah, sebenarnya untuk yang kurang mampu ya, ini sebenarnya sudah disediakan lembaga bantuan hukum. Bahkan kalau di Jogja itu kan ada sekitar 21 lembaga bantuan hukum ya, yang dia tuh sebenarnya bisa nih membantu hal ini. Nanti yang nantinya akan disalurkan ke lembaga perlindungan saksi dan korban, lembaga PPA, perlindungan perempuan dan anak, misalnya seperti itu. Nah, lembaga-lembaga inilah yang nantinya tuh sebenarnya akan membantu daripada si korban-korban ini. Korban yang awalnya takut, terus akhirnya mereka berani speak up. Awalnya yang dia tremor, terus kan itu ada penanganannya. Jadi penanganannya itu nggak cuma sekali, tapi sampai ada 5 kali, sampai ada yang 6 kali, step by step. Karena kalau udah sempat terkena di mental ya, orang itu pasti dia nggak bunuh diri aja dah alhamdulillah gitu loh. Iya. Dia berani melanjutkan hidupnya dah alhamdulillah. Gitu. Jawabannya sangat memuaskan banget, Kak. Semoga pertanyaannya terjawab semua ya, teman-teman. Jadi tahu banyak lembaga-lembaga juga yang bisa Iya. menangani kasus hal seperti itu di Jogja juga. Benar. Hmm. Ada pertanyaan selanjutnya mungkin, apakah ada celah di dalam sistem hukum Indonesia yang memungkinkan pelaku itu kejahatan seperti IS ini untuk melarikan diri? Kalau celah tuh pasti ada, karena Banyak. banyak celahnya. Cuman balik lagi nih, bagaimana si aparat penegak hukum ini bisa mengupayakan supaya si pelaku ini tidak melarikan diri, tidak kabur. Karena kalau mau dibilang celah hukum ya, celah hukum tuh kalau kita mau benerin satu, kita harus benerin semuanya. Nggak mungkin nih celah hukum ketika nggak bisa disamain ya celah hukumnya tuh seperti nutupin gendeng yang bocor. Misalnya gendengnya bocor nih, ketika gendengnya bocor berarti
yang bocor tadi yang diganti. Nah, itu nggak bisa, dan itu pun nggak bisa langsung hari ini ada kejadian terus hari ini juga diputus. Nah, itu kan nggak bisa ya. Jadi kan itu harus ada step by step-nya. Nah, itu cukup lama. Yang bisa dilakukan oleh masyarakat, yang bisa dilakukan oleh eh, netizen, atau yang bisa dilakukan umum, itu adalah gimana caranya biar aparat penegak hukum ini bisa berdiri, bisa bisa membantulah seperti itu. Kalau terkaitannya sama kekerasan seksual seperti ini, itu yang berperan penting itu adalah aparat penegak hukum. Setelah itu korban. Nah, celah hukum di sini tuh nantinya akan bisa ditutupi dengan adanya apa namanya, dibantu dengan aparat penegak hukum yang baik gitu. Dengan aparat penegak hukum yang baik, apa namanya, masyarakatnya juga ikut membantu. Terus adanya lembaga-lembaga bantuan hukum, adanya lembaga-lembaga perlindungan saksi dan korban, itu sebenarnya cukup sangat membantu nih, membantu mengisi kekosongan hukum, membantu celah hukumnya, membantu dalam proses aparat penegak hukum ini melakukan penegakan hukum untuk kasus kekerasan seksual. Jadi bisa dikatakan juga kalau aparat penegak hukum ini berperan sangat penting ya. Berperan sangat penting, Sangat ya, penting sangat sekali. penting sekali. Oke, selanjutnya pertanyaannya, semua pertanyaan sangat terjawab ya Kak, sangat membantu kita semua. Mungkin sebelum kita akhiri, boleh Boleh Kak, bisa kasih closing statement gitu yang sekiranya bermanfaat bagi para penonton juga Oke. untuk lebih aware gitu. Mungkin untuk teman-teman yang kita sama-sama perempuan ya, kita harus saling lebih peduli nih sama temennya, saling lebih peduli sama sekitar. Dan ketika terjadi hal yang seperti itu, kita sebagai orang terdekatnya tuh jangan malah menghakimi sendiri. Kita sebagai seorang perempuan itu harus saling mensupport satu sama lain, apalagi kaitannya sama kekerasan seksual. Dan untuk orang-orang di luar sana, atau teman-teman atau pendengar di luar sana, sebaik apapun teman-teman di sana menyembunyikan sebuah kejahatan itu pun akan mencari kebenarannya sendiri, akan tercium. Kalau zaman SD atau SMP dulu mungkin sepinter-pinternya bangkai itu disimpan, ya kan busuk juga, akan tercium juga. Tuh. Itu mungkin penting banget ya. Dan ya, untuk yang di luar sana, ketika kamu dirasa ada yang melakukan kekerasan seksual terhadap kamu, baik yang secara terkena atau enggak, yang cuman ngata-ngatain, kamu harus berani speak up. Karena dengan kita speak up, dengan kita menceritakan kepada orang lain, itu seenggaknya akan membantu orang-orang lain di sekitarmu akan mengungkapkan hal yang sama. baik, closing statement yang sangat keren ya teman-teman, menarik banget. Terima kasih Kak, sudah meluangkan waktunya yang bermanfaat banget hadir di dalam podcast Justisia kita kali ini. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama Mbak Akila, Mbak Sakti. Oke, untuk teman-teman, mungkin itu tadi closing statement dari ya. Kalian juga bisa jadi inspirasi buat kalian juga di sana, lebih aware juga sama untuk bisa speak up juga. Benar, Gitu ya. harus berani ya teman-teman. Oke, jangan lupa juga follow IG, TikTok, dan YouTube-nya Lab FHUI. Oke, See you di next podcast Justisia.